Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah rangkaian listrik ya, di materi nodal analysis atau analisis node. Nah, jadi untuk pertemuan di video sebelumnya, ini sudah ngebahas satu contoh soal. Nah, sekarang kita akan ada dua contoh soal yang akan kita bahas. Nah, dua contoh soal ini saya dapatkan dari bukunya ini ya, David Irwin di Basic Engineering Circuit Analysis. Jadi di sini sudah terlihat ada dua soal. Ini soal yang pertama yang akan saya bahas, ini soal yang kedua. Dan di sini juga udah ditunjukkan jawabannya. Jadi ini pertanyaannya adalah find all the node voltage in the network. Ini ya di gambar ini. Ini V1-nya segini, V2-nya segini, selanjutnya V3-nya segini ya. Ini pun sudah ada diketahui jawabannya. Nah, tugas kita apa? Nah, mengerjakan atau misalkan prosesnya mendapatkan nilai-nilai ini gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, diingat kembali step by step yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Step by stepnya itu kan yang pertama apa? Ini kan, tentukan sebuah node sebagai node referensi. Nah, ini kebetulan di soal sudah ada, berarti si node referensi ini kita anggap sebagai 0 volt ya, di ground ya ini ya. Nah, node yang lainnya kita namai juga sebagai node 1 ini, lalu ini node 2, nah, lalu ini node 3. Nah, selanjutnya apa? Tandai arah arus di tiap node, teman-teman. Yang masuk atau yang keluar itu terserah kita. Kita misalkan dari node 1, ini kan akan ada arus ya ke resistor 1 kilo ohm. Misal kita akan arahkan ke atas. Nah, ini sebagai node apa? Sebagai I1. Nah, selanjutnya misalkan yang ke 2 kilo ohm juga bakal ada arus. Misalnya kita arahkan ke sini. Ini sebagai I2 misalkan ya. Lalu ini ke bawah. Nah, ini sebagai I3. Lalu ada yang ke kanan juga ke sini. Ini kita tandai sebagai atau kita namai sebagai I4. Nah, ini sudah arus-arusnya sudah kita namai. Langkah selanjutnya adalah menerapkan KCL di tiap node ya. Oke, kita terapkan KCL di tiap node. Kita mulai dari node 1 ya, teman-teman. Nah, KCL itu apa? KCL itu Kirchhoff Current Law ya. Kirchhoff arus ya. Kita tulis dulu KCL di tiap node ya. Nah, ini sudah. Oke, kita mulai node 1. Nah, KCL itu apa? Persamaan ya kan, sigma I di node 1 sama dengan 0. Nah, di node 1 lihat apa saja arus yang masuk dan arus yang keluar. Nah, pertama kan yang ini kan 4 mA masuk ke node 1. Nah, kita tulis 4 mA. Lalu yang keluar I1. Oke, yang keluar lagi apa? I2. Nah, ini tetap sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan. Jadi biar enak, ini jadi positif I1, positif I2. Ini tetap 4 mA. Nah, gitu ya. Ini setara ya, masih setara teman-teman ya. Selanjutnya apa? Terapkan hukum Ohm ya. Ohm itu V1 arahnya ke atas. Nah, diakhiri ke V3. Berarti I1 itu sama dengan V1 min V3 per resistornya berapa? 1 kilo. Nanti kita tulis 1 kilo. Selanjutnya ditambah I2. Nah, I2 arahnya ke kanan. Tegangannya V1 min V2 per resistornya 2 kilo ohm. Nah, ini tetap sama dengan 4 mA. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita habiskan penyebutnya ya, hilangkan penyebutnya. Jadi kita akan kali dengan KPK-nya ya, teman-teman. Nih, terbesar kan penyebutnya 2K, udah kita kali saja gitu kan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu di ruas kiri, maka kita itu lakukan juga di ruas kanannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan 2K bagi 1K 2 dikali V1 min V3 berarti 2 V1 min 2 V3 nah, ditambah V1 min V2 nah, karena kan tetap ya, ini 2K bagi 2K 1 kali V1 min V2 tetap.
Tinggal yang ini yang berbeda. Ini kan 2K, 10 pangkat 3 nih K. Ini mili. Mili itu 10 pangkat min 3. Jadi habis ya. Berarti tinggal 2 kali, ini kita coret dulu. 2 kali 4, 8 ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang variabelnya sama, 2V1 plus V1 berarti 3V1 min, ini V2. Oke, ini 2V3 minus ya. Minus 2V3 sama dengan 8. Nah, ini adalah SPL yang pertama. Nomor 1 ya. Sekarang kita cari di node 2, teman-teman. Nah, di node 2 berarti sigma I ya. KCL di node 2. Sigma I di node 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat node 2 yang ini kan. Yang masuk I1, I2. Nah, I2 masuk, yang keluar apa? I3. Minus I3, yang keluar lagi apa? I4. Nah, minus I4 sama dengan 0. Nah, pokoknya kalau sudah arah arusnya yang masuk dan yang keluarnya sudah teman-teman tentukan, terapkan hukum Ohm ya. I2 apa? V1 min V2. Nah, per R-nya berapa? 2 kilo. Nah, minus I3. Nah, I3 itu kan V2 min V0. Udah nggak usah disebut, nggak usah ditulis. Jadi V0 karena 0 ya. Jadi V2 per 1 kilo. Per 1K minus I4. I4 itu V2 min V3 per 4K. Untuk ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, penentuan tegangannya ya, caranya gitu ya. 4K sama dengan 0. Nah, tetap caranya sama, kita kali dengan KPK yang terbesar apa? 4 kilo. Oke, kita selesaikan. 4K bagi 2K, 2. Berarti 2V1 min 2V2. Selanjutnya 4K bagi 1K, 4, berarti min V2, atau min 4 V2, ini habis min V2, min V3, tetap gitu ya, sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita yang sama penyebutnya variabelnya kita satukan, ini tetap 2V1 karena hanya itu, ini V2, 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 berarti min 2, min 4, min 1, min 7V2 min V3 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan persamaan yang keduanya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan lagi KCL di node 3. Nah, KCL di node 3 seperti apa? Yuk, kita mulai. Ini sigma I di node 3 sama dengan 0 ya. Tetap di node 3, lihat yang masuk apa? Kita mulai dulu dari atas nih. I1 kan terus ke sini arahnya. Masuk ke V3 atau ke node 3. Berarti I1 itu positif ya, masuk. Kita lihat yang masuk ke V3 atau node 3, I4. Nah, berarti positif. I4, kita yang keluar apa? 2 mA. Kalau keluar minus ya. Sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita terapkan hukum Ohm. I1 apa? V1 min V3 per 1. V1 min V3 per 1 kilo. Plus I4. I4 itu V2 min V3 per 4. Berarti V2 min V3 per 4 kilo. Oke. Sama dengan 2 mA ya, dipindah ruaskan. Sama caranya kita kali dengan KPK-nya gitu ya. Semuanya ya, semua ruas. Berarti ini kan dia ke sini. Oh, sorry. Ini 4V1 min 4V3. Nah, ini 4K bagi 4K habis, berarti plus V2 min V3. Nah, ini tadi K dengan mili habis kan? 8 sini ya. Selanjutnya kita selesaikan yang sama variabelnya. Kan 4V1 tetap, karena cuma itu satu-satunya, plus V2
min 5V3. Ini kan min 4, min 1. 5V3 sama dengan 8. Nah, ini sudah teman-teman. Sudah dapat 3 persamaan, sistem persamaan linear. Jadi, ada 3 sistem persamaan, ada 3 persamaan, lalu ada 3 variabel. Nah, itu kita bisa temukan nih jawabannya. Nah, caranya gimana? Nah, kalau misalkan yang 2 persamaan yang contoh soal di video sebelumnya, itu tuh kita bisa selesaikan dengan cara eliminasi substitusi ya. Nah, kalau misalkan 3 variabel kayak gini lebih mudah dan lebih pasti hasilnya bisa diperoleh itu dengan menggunakan matriks ya, yang aturannya kita kenal dengan aturan Cramer. Bagaimana caranya? Yuk kita selesaikan teman-teman. Kita tulis nyatakan ketiga persamaan ini dalam bentuk matriks dulu ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya, jadi langkah selanjutnya nyatakan dalam matriks ya, SPL tadi ya. Oke. Nyatakan dalam matriks. Oke, tadi berapa yang pertama? Sorry. Nah, yang pertama itu 3 min 1 min 2 8 ya. 3 min 1 min 2 8. Kita tulis lagi. Ini 3 min 1 min 2. Nah, kalau matriks kan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini akan ada 3 kali 3 matriksnya. Lalu ini variabelnya V3. Yang akan ada matriks hasilnya. Tadi 8 ya di sini ya. Oke, sekarang persamaan yang kedua apa, teman-teman? Kita cek. Persamaan yang kedua itu 2 min 7 min 1 0. 2 min 7 min 1 0. 2 min 7. Persamaan yang kedua itu, sebentar cek lagi. Oh, ternyata ini sebentar, 2 min 1. Oh, ini nih ternyata teman-teman. Nah, ini tuh ada kekeliruan nih. Nah, ini harus positif ya, karena kan ini V2. Nah, ini positif. Karena ini kan berlaku untuk kedua ini ya, berarti ini tuh positif ya. Nah, berarti ini 2 min 7, 1, 0. Oke. 2 min 7, 1, 0. Nah, selanjutnya persamaan ketiga apa? 4, 1 min 5, 8. Kita tulis dalam bentuk matriks. Apa? 4, 1, min 5, 8. Nah, ini menyatakannya seperti ini teman-teman, karena kan kalau perkalian matriks kan 3 kali V1 min 1 kali V2 min 2 V3 hasilnya 8 gitu ya. Ini pun sama. Nah, selanjutnya dengan aturan Cramer kita harus mencari determinan dari matriks utamanya. Nah, kalau determinan itu tandanya ajeg ya, ini ya. Kita tulis, nah determinan dari matriks utama yang ini. Kita tulis lagi, 3, 2, 4, min 1, min 7, 1, min 2, 1, min 5. Nah, kalau aturan Cramer, 2 kolom pertama ini kita tulis lagi, teman-teman. Caranya gimana nanti untuk penyelesaiannya? Nah, setelah ini min 1, min 7, 1. Nah, sudah kan? Seperti ini. Nah, nanti teman-teman, saya rubah dulu warnanya biar nanti teman-teman mudah. Nah, ini diagonal pertama, yang ke bawah ini tuh tandanya positif ya. Nah, yang ini. Dikalikan nanti sama teman-teman semua. Nah, ini tandanya positif ya, kalau dari ke sini. Nah, kalau diagonal kedua yang ke sini, nah ini tandanya negatif ya. Ini kali ini tandanya negatif, maksudnya dikurangi jadi nanti hasilnya kali dengan negatif. Nah, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi kita
tuliskan nih hasilnya berapa gitu kan. Nah, kita cek, misalkan ini di sini aja ya, sama dengan min 7 kali min 5, atau misalkan 3 kali min 5, 15 kali 7 itu 105 ya, positif ya. Ya, kita tulis 105. Ini min 1 kali 1 kali 4. Nah, berarti min 4. Nah, karena dikali positif kan, negatif kali positif tetap jadi negatif. Selanjutnya min 2 kali 2 min 4 kali 1 min 4, berarti tetap min 4. Selanjutnya ini sudah kan ya, yang diagonal satunya. Nah, diagonal keduanya yang tandanya negatif, nah, kita kalikan 4 kali min 2, min 8 kali min 7, berarti min 56. 56, positif 56. Tapi karena harus tandanya dikurangi, berarti nah, jadi minus ya tandanya. Jadi kita tulis dulu lah minusnya biar teman-teman nanti mudah. Ini 1 kali 1 kali 3. 3 minus 3, ini minus min 5 kali 2 kali min 1, berarti positif 10. Nah, karena tandanya harus minus, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Kita akan cek. Ini min 8, min 8, min 5, min 8, min 3. Oke, jadi ketemu hasilnya itu 28 ya. Teman-teman bisa cek lagi. Nah, setelah determinan matriks pertama, kita temukan D1 atau si determinan untuk menemukan hasil atau variabel pertama gitu ya. Jadi variabel pertama. Jadi nanti kalau teman-teman mencarinya kayak gini nih teman-teman ya. Tetap tulis, cuman yang matrik kolom pertama ini diganti oleh matrik hasil karena nanti kita mau mendapatkan V1-nya kan ya, gitu ya. Berarti yang kolom yang pertama ini diganti dengan matrik hasil menjadi 8, 0, 8. Nah, ini tetap sama. Ini min 1, min 7, 1. Oke, ini min 2, 1, min 5. Min 2, 1, min 5. Nah, seperti tadi sama caranya. Tulis lagi kolom yang pertama dan yang kedua. Nah, ini min 1, min 7, 1. Nah, caranya sama. Jadi kita selesaikan untuk ininya seperti tadi. Ini diagonal pertama ini 8 kali min 5, min 40. Min 40 kali 7 berarti min 40 kali min 7 berarti min 200 plus 280 ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Ini positif, tapi ini lihat min 1 kali 1 kali 8 berarti min 8. Ini min 2 kali 0, udah ini mah kita nggak usah tulis juga nggak apa-apa, tapi kita biar tahu ya, biar ada berapa gitu konstantanya. Ini udah ada 3 kan, sudah. Nah, sekarang kita diagonal yang kedua. Min 7 kali min 2 kali 8 itu berarti 14 kali 8 itu 112 ya. Berarti ini minus, hasilnya tadi positif ya, berarti tetap minus. Selanjutnya ini minus 1 kali 1 kali 8, 8, jadinya minus 8, minus 0. Nah, itu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita selesaikan. 180 kita coba ini ya, operate ya. 280 minus 8 berarti ini 272 minus 120. Nah, ini 2, ini 5, ini 1. Nah, positif 152 ya. Kita hapus dulu yang pinggir ini. Oke, kita selanjutnya mencari D2 untuk mendapatkan V2 nantinya. Nah, gimana cara cari D2? Sama teman-teman. Misal D2 kita mulai dari sini ya. Jadi, kolom kedua diganti oleh matrik hasil. Berarti ini tetap 3, 2, 4. Nah, ini diganti oleh matrik hasil. Ini 8, 0, 8.
min 2, 1, min 5. Nah, ini tetap tulis lagi sama kita. Ini 8, 0, 8. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini 3 kali 0, adalah 0. Ini ditambah 8 kali 1 kali 4 tambah 3, 2. Nah, ini kan min 2 kali min 2, min 4 kali 8, min 32. Nah, ini untuk diagonal pertamanya, diagonal keduanya 4 kali 0, sudah. Ini min 0, kita tulis saja ya. Ini min 8 kali 1 kali 3, berarti min 24. Min, nah ini, min 5 kali 2, min 10 kali 8, min 80. Nah, gini teman-teman, nanti jangan sampai keliru ya. Ini 32 kali 3, ini min 32, ini habis kan? Nah, ini minus 24, nah ini kan minus kali minus, plus 80. Nah, berarti di sini sisanya 56 ya, positif ya. Oke, sekarang D3-nya teman-teman. Nah, D3 itu sama, jadi ini matriks utamanya tetap kolom ketiga yang diganti dengan matriks hasil. 3, 2, 4, min 1, min 7, 1, min 2, sorry, ini kan harus diganti ya. Saya hapus dulu. Nah, ini ganti dengan matriks hasil, karena kan mencari D3 ya. Nah, ini berarti 8, 0, 8, teman-teman. Nah, matriks kolom 1 dan 2-nya tetap kita tulis lagi seperti yang sebelumnya. Ini min 1, min 7, 1. Nah, gitu ya. Selanjutnya perkaliannya sama ya, teman-teman. Itu 3 kali min 7 itu min 21, min 21 kali 8 itu min 168 ya. Ini min 1 kali 0 itu 0. Nggak apa-apa, kita tulis saja. 8 kali 2, 16. Nah, kali 1 kan tetap ya, 16. Lalu kita kurangkan 4 kali min 7, minus 28 dikali 8 itu minus 224 ya. Berarti ini minus 224, seperti itu. Kita tulis lagi ini 0. Ini 8 kali 2 kali min 1, berarti minus 16. Nah, gitu teman-teman. Berarti ini jadi min 168 ditambah 16 ditambah 224 ya, karena ini negatif kali negatif, ditambah 16 ya. Oke. Nah, kita jumlahkan, ini 32, kita kotret ya biar betul ya. Nah, 24 tambah 32, ini 6, ini 5, ini 256 dikurangi 168. 16 kurang 8, 8, 14 kurang 6, 8. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya 88. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Kita kan sudah tahu determinan matriks utama, D1, D2, dan D3. Untuk mendapatkan V1, V2, dan V3, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, maka V1 itu tuh D1 per D, itu teman-teman. D1-nya berapa tadi? 152 per D-nya 28. Nah, ya biar kita lebih mudah, kita langsung saja pakai kalkulator, teman-teman. Nah, 152 dibagi dengan 28. Ini 5,428. Nah, 5,428. Volt. Nah, silahkan V2, sedangkan untuk mencari V2 itu caranya D2 dibagi D, gitu ya. Nah, D2-nya berapa tadi? 56 bagi 28. Nah, ini kan udah pas ya, 2 volt ya.
Nah, V3 itu tuh D3 bagi D. Nah, D3-nya berapa? 88 bagi 28 ya. Nah, berapa? 88 bagi 28? 88 bagi 28. 3,1428. Jadi ini 3,1428 volt. Nah, kita cek teman-teman, apakah sama hasilnya dengan hasil yang tadi. Nah, ini perhatikan teman-teman. Nah, ini jadi 5,428, 2 volt dan 3,1429. Jadi hasilnya sudah sesuai ya teman-teman. Nah, jadi begitu cara untuk mencari ini tegangan node kalau misalkan ada 3 variabel. Jadi kita gunakan matriks. Nah, oke, kita sebelum lanjut ke video yang ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, teman-teman, dari sini kan kita tadi sudah cek bahwa si tegangan V1, V2, V3-nya sudah sama dengan hasil solution manual dari bukunya. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan ini ke teman-teman, memberikan cara untuk mencari arusnya. Nah, kan tadi kita sudah tahu ya, ini V1, V2, V3-nya segini ya di cheat sheet-nya atau di solution manual yang ada di buku. Dan kita sudah selesaikan juga. Nah, selanjutnya kita ingin bagaimana mengetahui ini arus di tiap resistor misalkan. Nah, arus di tiap resistor kayak gimana? Nah, ini kan ini ada resistor ada berapa nih? Ada 4 ya. Berarti nanti kita cek untuk I1 misalkan ya, mencari I1. I1 itu adalah arus yang mengalir ke resistor 1 kilo ohm. Nah, tadi kan kita sudah tahu V1 min V3 per resistornya berapa? 1 kilo. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal masukkan saja nilai-nilai tegangan yang misalkan kalau nanti kalau di soal tugas atau UTS atau UAS ini tidak diketahui kan. Nah, ini jadi nanti teman-teman ya tinggal gitu aja, tinggal V1-nya berapa? 5,4286 misalkan dikurangi V3. V3-nya 3,1428 per 1K. Nah, nanti diperoleh berapa ampere kan gitu. Lalu I2. Nah, I2 lihat, I2 yang ke resistor 1 kilo ohm. Berarti kan V1 min V2 per resistornya berapa? 2 kilo ternyata di situ. Nah, nanti masukkan V1 min V2-nya berapa dibagi. I3 pun begitu, teman-teman nanti. I3, ini V2 per 1 kilo, berarti V2 per 1K. Jadi V2-nya 2 per 1K. Jadi ini bisa nih 2 mili ampere ini ya. Nah, nanti tinggal masukin aja nilai besaran-besaran V-nya gitu ya yang ada di arus tersebut gitu ya. I4, ini kan V2 min V3 per 4 kilo. Pun V2 min V3 per 4 kilo. Nah, begitu ya teman-teman kalau misalkan soalnya mencari arus di tiap resistor. Nanti pengerjaan teman-teman itu ya sesuaikan dengan soal yang dipertanyakan gitu. Nah, kita sebelum agar misalkan nanti teman-teman objektif gitu ya menemukan persamaan-persamaannya, teman-teman harus tahu dulu apa yang ditanyakan di soal gitu ya. Nah, kita akan menginjak ke contoh soal yang ketiga berarti ya ini ya. Video kemarin kan 1, yang sekarang 2 soal, berarti ini yang ketiga. Oke, lihat nih teman-teman. Yang dicari adalah V-out. Nah, V-out itu di sini letaknya ya. Ternyata nih di buku yang tadi, di buku Irwin tadi. Nah, yang ini tadi. Nah, di sini Basic Engineering Circuit Analysis ya, Circuit Analysis. Nah, ini ternyata V-out-nya 2,79. Apakah benar? Ya pasti benar. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Nah, ini lebih sederhana dari yang tadi teman-teman untuk cara mencarinya. Karena kita hanya mencari tegangan di node ini saja kan kalau V-out ya.
node ini dengan ke sini kan, V out mah. Nah, berarti nanti teman-teman juga pas saat mencari matriksnya, di matriksnya ya udah tinggal mengganti matriks kolom ketiga dengan matriks hasil. Tapi step by stepnya sama seperti yang tadi. Pertama kita tentukan dulu kan step by stepnya ya, tentukan dulu apa referensinya di sini, node referensi gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Node-nya yang mana saja? Nah, ini node 1, ini kita namai node 1, V1, ini node 2, V2, ini node 3, V3. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar ini, V3 itu sama dengan V0 atau V out ya, VO gitu ya. Nah, karena kan posisinya di sini. Nah, step by stepnya sama teman-teman. Kita namai arus ya, arus di tiap node-nya yang masuk atau yang keluar ya. Nah, misalkan nih saya pengen dari tadi yang masuk terus, coba kita mau tandai yang keluar deh. Misalkan ini keluar, sama aja ya teman-teman, nantinya mau menandainya masuk atau keluar, yang paling penting mah konsisten saja ya. Nah, selanjutnya ini akan ada arus juga ke sini. Ini kita misal namanya 2, lalu ini akan ada arus keluar dari node 2, misalkan kita bikin keluar, tidak apa-apa, sama saja. Selanjutnya ke sini itu misalkan ya keluar ini 4, ini dari node 3 akan ada arus juga ini di 5, misalnya kita arahkan keluar. Nah, step by stepnya sama, teman-teman harus mencari ini juga ya, KCL di tiap node. Nah, misalkan KCL di tiap node kita mulai dari node 1, ini sigma I di node 1 sama dengan 0. Nah, kita cek di node 1 apa aja yang masuk dan yang keluarnya ya. Ini yang masuk 8 mA ke sini positif ya, 8 mA. Lalu misalkan ini yang keluar I1, min I1, yang keluar I2 berarti min I2, yang keluar lagi ini nih 2 mA kan keluar ya, arahnya ke kanan berarti keluar. Min 2 mA sama dengan 0. Nah, ini kita kurangkan, tapi kita bisa pindah ruaskan, berarti kita setaranya gini ya teman-teman, I1 plus I2 ini jadinya 6 ya, 8 kurang 2 6, berarti 6 mA ya. Nah, ini setaranya gini ya teman-teman, karena ini kan ceritanya kita I1 dan I2 nya pindahin ke ruas kanan, tapi tetap kita tulis di ruas kiri lah gitu ya. Yang ini pun dipindah, nggak dipindahin, tapi kita tulisnya di ruas kanan. Jadi setaranya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita terapkan KCL ya, KCL di bukan KCL, hukum Ohm, sorry. I1 itu berarti lihat V1 min V0 kan udah nggak usah kita tulis, per 3K. Nah, ditambah I2-nya V1 min V2 per 6K. V1 min V2 per 6K. Nah, ini tetap 6 mA. Nah, caranya adalah kita kali dengan 6K ya, untuk menghilangkan ini, menghilangkan penyebut ini. Oke, kita selesaikan 6K kali bagi 3, 2, berarti 2V1 plus V1 min V2 ya, karena ini habis 6 plus 1 kan. Ini nilai kali K habis, berarti ini sama dengan 36. Nah, setelah gitu, kita samakan yang, selesaikan yang variabelnya sama. Nah, berarti 3V1 min V2 sama dengan 36. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua, berarti kan sigma I di node 3 ya, node 2, sorry, sama dengan 0. Nah, biar kita beda warnanya, nah ini di node 2 kita warnai biru ya. Kita cek node 2, yang masuk apa saja? I2, nah ternyata ini I3, ini bukan I2. Nah, tadi saya salah menamai. Nah, oke, ini berarti yang masuk I2, positif I2, lalu yang keluarnya I3, berarti minus I3, lalu yang keluar lagi I4, minus I4. Nah, sama dengan 0, teman-teman. Jadi I2 min I3 min I4. Nah, I2 apa tadi? V1 min V2. Nah, per
6K. Minus di 3-nya apa? V2 per 6K. Di 4-nya apa? V2 min V3 per 2K ya di situ ya. Dengan 0 kita kali dengan KPK-nya 6K nih, biar hilang ya si penyebutnya ya. 6K 1 berarti ini V1 min V2, ini min V2, nah ini min 3 V2. Nah, ini lihat min berarti positif ya, positif 3V3 sama dengan 0 ya, 0 kali 6K tetap 0. Kita selesaikan yang variabelnya sama, ini V1, ini V2-nya itu min 1, min 1, min 2, min 5 V2, V3-nya tetap 3V3 sama dengan 0. Ini persamaan ke 2 ya teman-teman. Kita cek dulu V1 min 5V2. Oh, oke, betul ya. Kita sekarang ke node 3 teman-teman, yang ini kita bedakan lagi warnanya biar nanti teman-teman lebih mudah. Misalkan kita kasih warna hitam. Nah, kita di sini aja ya, node 3. Sigma I node 3 sama dengan 0. Node 3 kita cek yang masuk. Nah, ini 2 mA masuk kan ya. Arahnya ke sini kan, terus bakal masuk, berarti kita tulis 2 mA. Yang masuk lagi apa? I4. Yang keluar apa? I5. Nah, I5 keluar kan ya, sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita terapkan hukum Ohm ya. Ini 2 mA kita nanti bisa pindahkan ke ini ya, ke kanan ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita tulis dulu 2 mA di sini dulu. Ditambah I4 apa? V2 min V3 per 2K. V2 min V3 per 2K. Min apa? I5 apa? V3 per 1K. Nah, 0 ya, tetap. Kita kali dengan 2K. Nah, gitu ya, biar ini penyebutnya hilang. 2K kali 2, 2 mili. Berarti 4 ya, kadang mili kali kilo habis. Berarti 4 plus ini 2K bagi 2K 1, berarti ini V2 min V3. Nah, ini 2K bagi 1K 2, berarti min 2V3 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan. Kita selesaikan dulu, berarti ini V2 tetap V2 min 3V3. Nah, ya, sama dengan minus 4. Nah, gitu ya teman-teman. Ini persamaan ke-3. Nah, setelah gini, nyatakan lagi dalam matriks. Nah, kita nyatakan dalam matriks. Kita ganti lagi warnanya merah ya. Lalu nyatakan dalam matriks. Nah, oke, kita bikin gini, kita tuliskan lagi tadi matriks pertama tuh 3 min. Nah, ini kan karena ada 3 persamaan, ada 3 variabel, berarti ini yang V3 aja kan 0 ya, ini karena nggak ada V3, berarti 3 min 1, 0, 3, 6. 3 min 1, 0, 3, 6. 3 min 1, ini kan 0 V3-nya ya, 0, ini kita tulis, V1, V2, V3. Nah, ini tadi berapa? 36. Kita cek lagi. Yang kedua itu 5, 1 min 5, 3, 0. 1 min 5, 3, 0. 1 min 5, 3, 0. Yang ketiga apa? Ini V1-nya 0 kan ya, berarti 0, 1, min 3, min 4. 0, 1, min 3, min 4. Sorry. Nah, 0, 1, min 3, minus 4. Nah, caranya sama. Berarti kan untuk mencari itu, berarti kan tadi V3 sama dengan V0, berarti kita mencari V3 tetap harus ada determinan matriks utamanya gitu ya. Ini kita tulis lagi,
310 min 1 min 5 1 0 3 min 3. Oke, kita tulis lagi dua kolom pertamanya 310 min 1 min 5 1. Nah, caranya sama, ini kali ke sini min 3 kali 3 min 9 min 9 kali min 5 plus positif 45, ini positif 0. Oke, ini 3 min 5 min 3 45, lalu ini 0 plus 0 karena ini 0 juga, lalu minus 0, ini minus 9, ini positif berarti minus 3 ya. Oke, kita selesaikan. Selanjutnya 45 kurang 9 berarti 36. 36 kurang 3 33. Nah, karena yang dicari tadi ini D udah ya. Nah, karena yang dicari tadi D atau V3 berarti kita hanya mencari D3 ya teman-teman. Kan V out tadi sama dengan V3, berarti kita jangan cari D1 D2 karena itu kan nggak ditanyakan di soal. Itu pentingnya teman-teman harus fokus ke pertanyaan. Berarti kita harus cukup mencari D3 saja ya. Berarti ini matriks pertama, kolom 1 2-nya tetap min 1 min 5 1. Nah, ini yang ketiganya, kolom ketiganya diganti oleh matriks hasil. Nah, oke, ini kita tulis lagi 310 min 1 min 5 1. Nah, itu ya. Kita kalikan ke pinggir, min 5 min 4 berarti min 20 kali 3 min 60. Oke. Positif, sorry. Ini positif 60 kan min. Terus ini 0 berarti ini plus 0 plus 36. Ini biar bagus. Nggak usah di, nah ini aja. Oke. Ini sudah, sekarang minus ini 0 minus 0 lagi minus 4. Nah, berarti ini 96 kurang 4 92 ya. Nah, karena di gambar tadi yang ini teman-teman ya V0 itu sama dengan V3, maka ya kita tinggal langsung cari aja. Maka di sini misalkan V3 sama dengan V out atau V0 sama dengan D3 per D. Nah, jadi cukup mencari D3 dan D-nya aja gitu ya. Jadi jangan dicari semua. 92 bagi 33. Berapa isinya? 92 bagi 33 bagi 33. Nah, ini udah saya hitung itu 2,7878 ya. Sebentar. 2,7878 volt. Nah, jadi ini ya hasilnya, teman-teman. Jadi kita fokus ke yang ditanyakan saja di soal. Ini kan 2,79 nih yang di buku Basic Engineering Circuit Analysis-nya. Jadi betul hasilnya karena ini diambil ke atas ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk contoh soal cukup 3 contoh soal. Jadi untuk materi nodal analisis yang awal itu sudah ada 3 contoh soal, jadi teman-teman nanti tinggal mengulang lagi, mempelajarinya lagi, lalu misalkan untuk meningkatkan pemahaman, teman-teman bisa mengulang lagi soal ini, kerjakan sendiri gitu, nanti hasilnya disamakan gitu. Nah, kalau sama berarti teman-teman sudah paham. Nah, itu caranya kalau saya dulu belajar seperti itu ya. Sekarang pun masih belajar juga gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.